Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Feti Apriana dan Ibu Rahmawati Darmastuti selaku dosen metode penelitian, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah proyek kami yang berjudul Implementasi Sistem Pemesanan Makan dan Minuman di Kafe Spontan dengan menggunakan metode waterfall. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman. Saya Ahmad Bintang Juliansyah. Saya Arif Rahman Pratama. Saya Arya Nur Aditya. Saya Ahmad Nur Azril. Latar belakang. Pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan akan sangat membantu dalam mempermudah semua bidang pekerjaan serta dapat meminimalisir tingkat kesalahan yang diakibatkan adanya human error. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka akan dapat mempermudah dalam menyediakan berbagai bentuk dukungan. Sistem informasi, khususnya sistem berbasis web, telah banyak digunakan oleh manajemen organisasi dalam mengolah data dan menyajikan informasi secara cepat. Di samping dapat digunakan sebagai sistem pengolah data dan penyajian informasi bagi lingkungan internal organisasi, sistem berbasis web juga dapat digunakan sebagai media komunikasi online yang menyediakan koneksi antar pihak tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Hampir semua bidang usaha kini memanfaatkan teknologi untuk kemajuan usaha mereka. Semakin canggih teknologi yang digunakan oleh sebuah bidang usaha, maka semakin mudah dan cepat kegiatan yang dilakukan dalam bidang usaha tersebut. Salah satu bidang usaha yang menggunakan teknologi informasi adalah usaha bidang makanan. Banyak pelaku usaha makanan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi, namun secara keseluruhan belum menggunakannya. Bidang usaha makanan seperti restoran, kafe banyak menggunakan teknologi informasi. Sementara untuk yang level UMKM belum menggunakannya. Maka dari itu, perancangan sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis website dapat menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan usaha kedai untuk bersaing di dunia bisnis era modern. Rancangan sistem tersebut dibuat guna mempermudah pemesanan menu makanan dan minuman di kedai tersebut tanpa memanggil pegawai untuk meminta daftar menu ataupun mencatat menu yang akan dipesan. Tujuannya yaitu agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan pemesanan, menghemat waktu, dan menarik pelanggan dengan sistem baru tersebut. Di deskripsi web di Kafe Spontan ini adalah sebuah sistem pemesanan menu yang revolusioner. Memungkinkan pelanggan memesan menu dengan simpel dan mudah dengan sistem yang mudah dimengerti. Tampilan yang menarik, kesimpulan membawa kesan, kenyamanan, dan efisiensi ke dalam pengalaman pemesanan dan pembayaran menu di kafe Anda. Lanjut. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin yaitu membuatkan laporan penjualan yang rinci dan menjadi lebih cepat, termasuk tentang jumlah pemesan dan pendapatan dan lain-lain untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Dua, pencetakan data pemesanan pelanggan akan tersimpan ke dalam database yang memudahkan pengguna dalam pencarian data barang yang dibutuhkan. Tiga, pencatatan data pemesanan makanan dan minuman pelanggan yang akan dipesan. Dari sisi pelanggan yaitu memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk memesan dan memilih menu yang diinginkan secara leluasa. Yang kedua, dapat menghemat waktu bagi orang yang memiliki jadwal hariannya yang padat memesan makanan secara sistem menjadi penyelamat di saat panjangan orientasi. Yang ketiga, mudah
pembaruan menu dan harga. Perencanaan aktivitas secara global. 1. Analisa desain. 2. User interface. 3. Pembuatan sistem. 4. pengujian sistem. 5. Pengamanan sistem. Next. Implementasi dan pemeliharaan sistem. Next. Proses bisnis yaitu proses penjualan, proses pembayaran, proses pembuatan laporan. Pelanggan menyisipkan produk QR dan memilih menu makanan dan minuman yang tersedia. Kemudian pelanggan melakukan menu yang sudah dipilih oleh pesanan. Yang kedua, proses pembayaran. Setelah memesan menu, pelanggan melakukan input data pemesanan dan dapat melakukan pembayaran langsung ke admin di meja kasir. Kemudian admin akan menerima pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Pesanan dan stok pembayaran akan diantarkan ke meja pelanggan. Yang ketiga, proses pembuatan laporan. Admin akan mencetak dan membuat laporan keuangan dan penjualan TP spontan. Analisa sistem usulan. Di sini pelanggan datang ke kafe, lalu men-scan QR menu, kode QR menu. Setelah scan kode QR akan tampil halaman menu yang menampilkan makanan dan minuman. Setelah pelanggan memilih dan menu yang dipilih, otomatis akan masuk ke keranjang pesanan dan melakukan pembayaran. Pelanggan klik keranjang pesanan lalu akan ada tampilan menu yang sudah dipilih dan klik tombol pesan. Terakhir, jika ingin melakukan pembayaran, klik tombol pesan lalu pelanggan melakukan screenshot nota pesanan kemudian melakukan pembayaran di meja kasir. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram antara pelanggan dan kasir. Pertama, pelanggan datang ke kafe, lalu pelanggan mendaftar. Setelah pelanggan mendaftar, pelanggan memesan makanan. Lalu setelah memesan makanan, pelanggan akan ditampilkan pilihan antara pesanan sudah selesai. Jika memilih tidak, pelanggan akan kembali ke halaman menu makanan. Jika ya, pelanggan akan langsung mencetak stok pesanan, lalu kasir akan memilih pelanggan dan menginput makanan yang dipesan oleh pelanggan. Setelah itu, pelanggan membayar pesanan dan kasir mencetak stok untuk pelanggan. Selesai. Next. Balik. Selanjutnya, activity diagram antara admin dan owner. Admin mengelola produk penjualan, lalu mendata pengguna, lalu menginput pesanan pelanggan dan mengelola data pelanggan. Lalu owner akan mendapat laporan atas admin yang sudah diberikan oleh admin. Next. Selanjutnya, spesifikasi dokumen masukan. Nama dokumen, form transaksi, berfungsi sebagai form input pesanan produk, sumber pelanggan, bertujuan untuk admin dengan media web, dan frekuensi setiap ada transaksi. Selanjutnya, spesifikasi dokumen keluaran. Nama dokumen, nota pembayaran, berfungsi sebagai nota pembayaran untuk pelanggan melakukan pembayaran, bersumber dari admin dan bertujuan untuk pelanggan dengan media web dan memiliki frekuensi setiap ada transaksi yang dilakukan. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem user atau admin. Jadi di sini admin bisa melakukan login, kemudian bisa mengelola data kasir, lalu data pelanggan, pemesanan, dan pembayaran, serta bisa mengelola laporan penjualan. Next.
Selanjutnya di analisa kebutuhan sistem pelanggan. Pelanggan di sini dapat daftar, lalu bisa melihat daftar menu dan bisa memesan makanan dan minuman yang ada di menu. Lalu di sini ada use case diagram dari sistem penjualan dan pemesanan kafe spontan. Di sini terdapat 3 aktor, di mana bisa kita lihat dari tampilan berikut, yaitu pertama ada admin, kemudian kasir, dan juga pelanggan. Dari pertama, yaitu aktor admin, memiliki 4 use case, yaitu yang pertama mengelola data produk, mengelola data user, lalu mengelola pembayaran, dan juga mengelola data pelanggan. Kemudian bisa lihat juga dari keempat use case tersebut terdapat use case tambahan yang dimana menunjukkan extend. Lalu dari keempat use case tersebut include atau termasuk kepada use case login. Kemudian dari aktor kedua yaitu ada kasir, dimana memiliki 2 use case, yaitu ada use case mengelola pembayaran dan mengelola data pelanggan, beserta dengan use case tambahannya dengan simbol extend di situ, kemudian juga include ke use case login. Lalu selanjutnya ada aktor ketiga yaitu pelanggan dengan memiliki 2 use case, yaitu dimana use case-nya melihat daftar menu kemudian memesan makanan yang ada di menu. Lalu extend-nya atau use case tambahannya terdapat 3 di use case memesan makanan, yaitu bisa menambah, menghapus, dan mencetak struk pemesanan. Lalu di include kepada use case login. Kemudian selanjutnya next ada skenario use case login, deskripsi use case login. Requirements, admin, kasir, dan pelanggan dapat melakukan login. Kemudian goal, tujuannya admin, kasir, pelanggan dapat melakukan login pada sistem. Precondition atau kondisi sebelumnya yaitu admin, kasir, dan pelanggan memasukkan username dan password. Post condition, sistem menampilkan halaman dashboard dan menu. Failed and condition atau kondisi gagal, di mana admin, kasir tidak dapat melakukan login pada sistem, pelanggan tidak dapat melakukan pemesanan menu atau makanan. Kemudian aktor di sini ada 3, yaitu admin, kasir, dan pelanggan. Kemudian main flow path-nya ada 1, admin, kasir, atau pelanggan memasukkan username dan password. Kemudian 2, admin, kasir, atau pelanggan klik tombol login. Lalu terakhir, sistem akan memeriksa validasi data. Selanjutnya ada skenario use case product, deskripsi use case mengelola data produk. Requirements, admin dapat melakukan data produk. Lalu tujuan atau goalnya admin dapat mengelola data produk pada halaman data produk. Kemudian precondition, admin melakukan login. Lalu post condition, data produk terkelola. Failed and condition, di mana admin tidak dapat mengelola data produk pada halaman data produk. Aktor di sini yaitu ada admin dan kasir. Main flow path terdiri dari 1, admin melakukan login, 2, admin pilih menu data produk, lalu sistem akan menampilkan data produk, kemudian selanjutnya memilih edit data produk, lalu terakhir menambah data produk. Kemudian yang ketiga ada skenario use case data user atau pegawai. Requirements-nya admin dapat mengelola data user, kemudian goal atau tujuan admin dapat mengelola data user pada halaman data user, kemudian precondition admin melakukan login, lalu post condition data user terkelola. Failed and condition atau kondisi gagal, admin tidak dapat mengelola data user pada halaman data user. Aktornya adalah admin, lalu main flow path terdiri dari admin melakukan login, lalu memilih menu data user, kemudian mengedit data user, kemudian memilih tambah data user, lalu hapus data user, dan terakhir sistem menampilkan menu data user yang sudah ditambahkan. Kemudian selanjutnya, keempat, skenario use case pelanggan. Deskripsi use case mengelola data pelanggan, yaitu requirements-nya admin dapat mengelola data pelanggan. Kemudian tujuannya, admin dapat mengelola data pelanggan pada halaman data pelanggan. Precondition, admin dan kasir melakukan login. Lalu post condition, data pelanggan terkelola. Failed and condition, admin dan kasir tidak dapat mengelola data pelanggan. Lalu aktornya ada 2, yaitu admin dan kasir. Main flow path atau tujuan dari alur deskripsi use case pelanggan ini, 1, admin melakukan login, kemudian kedua memilih menu data pelanggan, selanjutnya ketiga menambah data pelanggan, lalu keempat mengedit data pelanggan, dan kelima menghapus data pelanggan.
Terakhir, yang keenam, sistem menampilkan menu dashboard. Selanjutnya ada skenario use case pembayaran, requirements, admin dapat melakukan pembayaran, lalu goal, admin dan kasir dapat mengelola data pembayaran, precondition, admin dan kasir melakukan login, lalu post condition, data pembayaran terkelola. Failed end condition, admin dan kasir tidak dapat mengelola data pembayaran, lalu aktor ada admin dan kasir. Main flow path, admin melakukan login, lalu admin memilih menu data pembayaran, menambah data pembayaran, lalu terakhir mencetak laporan data pembayaran. Terakhir yang keenam adalah skenario use case pemesanan makanan. Requirements, pelanggan dapat melakukan pemesanan makanan, lalu goal, pelanggan dapat memesan makanan. Precondition, pelanggan melakukan pendaftaran. Post condition, pelanggan dapat memesan makanan. Lalu failed end condition, pelanggan tidak dapat melakukan pemesanan pada halaman menu. Lalu aktornya adalah pelanggan. Main flow path 1, pelanggan melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua, memilih menu, lalu menambah pesanan. Selanjutnya, menghapus pesanan dan terakhir mencetak struk pemesanan untuk dibawa ke meja kasir. Next, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram di sini terdapat 6 kelas, di mana ada pelanggan yang mengasosiasi ke produk dan juga user. Lalu dari kelas pelanggan ini dapat memesan kelas produk, kemudian kelas produk mengasosiasi input ke pesanan produk, lalu dari kelas pesanan produk mengasosiasi atau composition atau bagian dari detail transaksi. Kemudian dari pelanggan mengasosiasi melayani ke user atau dilayani oleh user, dan dari kelas user mengasosiasi input penjualan. Dari kelas penjualan, asosiasi atau composition adalah bagian dari detail transaksi. Next, selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD, bagian dari desain database. Di sini terdapat 6 entitas, yang dimana entitas pertama yaitu ada pelanggan, kemudian pelanggan berelasi memesan ke produk, lalu pelanggan dilayani oleh user. Dari entitas user dapat relasi mendata ke produk, kemudian dari user relasi menginput ke penjualan, kemudian entitas penjualan berelasi mencetak ke entitas detail transaksi. Kemudian dari user berelasi mendata produk, entitas produk berelasi menyimpan entitas pesanan. Dari entitas pesanan berelasi mencetak entitas dari detail transaksi. Kemudian selanjutnya ada Logical Rational Structure atau LRS. Ada 7 tabel LRS di sini. Pertama ada pelanggan yang berelasi ke produk, kemudian juga pelanggan berelasi ke user. Dari tabel produk berelasi ke detail pesanan. Tabel detail pesanan ini merupakan hasil dari tabel produk dan juga tabel pesanan produk. Dan kemudian dari tabel detail pesanan berelasi ke detail transaksi. Lalu dari tabel pelanggan berelasi ke user, itu tabel user berelasi ke penjualan. Kemudian juga terhubung ke tabel detail transaksi. Next, selanjutnya ada spesifikasi file. Pertama ada spesifikasi file pelanggan dengan nama file pelanggan, akronim pelanggan MYD, kemudian tipe file master atau file master, akses file random, kemudian panjang record 71, file field key, ID underscore pelanggan, softwarenya MySQL. Kemudian yang kedua ada spesifikasi file produk, nama file produk, akronim produk MYD, lalu tipe filenya file master, akses file random, panjang record 465, field key ID underscore produk, kemudian software MySQL. Lalu selanjutnya, next ada file pesanan produk, spesifikasi file pesanan produk, yaitu namanya pesanan produk, akronim pesanan produk MYD, tipe file transaksi, akses file random, panjang record 574, field key ID underscore pesanan, software MySQL.
Selanjutnya ada detail transaksi, spesifikasi detail transaksi, nama file detail transaksi, akronim detail transaksi MED, tipe file transaksi, lalu akses file random, kemudian panjang record 54, field key ID underscore detail, software MySQL. Selanjutnya next ada spesifikasi file penjualan, nama file penjualan, akronim penjualan MED, tipe file transaksi, akses file random, panjang record 52, field key ID underscore penjualan, dan software MySQL. Terakhir yaitu ada spesifikasi file user, nama file user, akronim user MED, tipe file master, akses file random, panjang record 103, field key ID underscore user, softwarenya MySQL. Next. Selanjutnya ada struktur kode. Di sini kami menggunakan struktur kode makanan dan not. Nah, di sini untuk makanan sendiri kami mengambil dari nama depan produk saja. Misal di sini IN untuk Indomie 001 untuk Indomie rebus, lalu IN002 untuk Indomie goreng. Lalu di struktur kode nota 240513.2, di 24 itu untuk tahun, lalu 05 itu untuk bulan, dan 13 itu tanggalnya, dan dia untuk transaksi kedua. Next. Selanjutnya ada struktur navigasi di bagian admin. Di sini admin bisa login, lalu bisa melihat dashboard, file master, file transaksi, lalu logout. Di file master ada data produk yang bisa menambah, mengedit, lalu mencetak. Di data user bisa menambah, mengedit, reset password, dan hapus. Di data pelanggan bisa tambah, mengedit, dan menghapus. Lalu di data transaksi bisa mengedit, menambah, dan cetak. Lalu di laporan penjualan bisa mencari laporan, cetak laporan, sama periode waktu laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan kode program kelompok kami. Di sini ada codingan controller view untuk menampilkan halaman menu. Public function index, this db select from product untuk memilih tabel produk dari database. This db ordered by new ascending, mengurutkan yang terbaru berdasarkan ascending. Lalu ada this db order by nama ascending, mengurutkan nama berdasarkan ascending. Selanjutnya bikin variabel produk, this db get result array untuk mengambil data produk dari database. Lalu bikin lagi variabel data array judul halaman kafe spontan untuk menampilkan judul halaman. Lalu ada title, data produk barang untuk menampilkan data produk barang yang ada di halaman menu. Lalu terakhir ada produk yang diambil dari data variabel produk. Di slot view menu index untuk menampilkan view yang ada di folder menu index. Dan ini tampilan desain antarmuka sistem pemesanan makanan dan minuman halaman menu dari Cafe Spontan. Selanjutnya ada pengujian sistem login. Di sini kami sudah sesuai harapan semua, jadi semua field yang ada di login harus diisi terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan mengeluarkan please fill out this field. Lalu ketika sudah diisi tapi passwordnya salah, dia akan mengeluarkan alert password salah. Lalu jika username tidak ada, dia akan mengeluarkan alert username tidak ditemukan. Next. Lalu di pengujian sistem bagian produk sama juga, jadi semua harus diisi terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan keluar please fill out this field. Lalu untuk gambar juga harus diisi juga. Nanti dia kalau tidak diisi akan keluar alert seperti gambar tersebut. Gambar kalau tidak boleh kosong. Di pengguna juga sama, harus diisi terlebih dahulu. Next. Di transaksi juga sama, ketika kita ingin melakukan transaksi dan menginput jumlahnya harus diisi terlebih dahulu.
Lalu di laporan juga ketika kita ingin cari laporan harus diisi terlebih dahulu, dan pelanggan juga sama. Ketika kita ingin menambahkan pelanggan harus diisi terlebih dahulu. Dan ini ada pemeliharaan sistem. Di sini kami menggunakan sistem operasi Windows 11, prosesor i3, SSD 256 GB, RAM 8 GB, layar monitor 14 inci, keyboard QWERTY, mouse wireless, softwarenya MySQL, bahasa pemrogramannya PHP, HTML, JavaScript, CSS, aplikasi pendukungnya ada XMPP, Visual Studio Code, frameworknya ada Code Igniter dan Bootstrap. Kesimpulan, pelanggan mendapatkan keuntungan dari sistem pemesanan makanan berbasis web yang memungkinkan memesan makanan tanpa harus lama menunggu memilih menu makanan dan minuman. Situs spontan juga dapat menggunakan sistem ini untuk menangani pesanan dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Dalam jangka panjang, penerapan strategi ini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan restoran. Saran, yang pertama, pastikan keamanan data pengguna dengan menerapkan perlindungan yang sesuai terhadap pencurian informasi pribadi. Yang kedua, ketersediaan layanan. Pastikan sistem dapat diakses setiap saat, memungkinkan pengguna melakukan pemesanan kapanpun diperlukan. Yang ketiga, menu transaksi terdapat input jumlah pembayaran dan penjumlahan total pesanan yang dibayar. Yang keempat, melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui pendapat pelanggan terhadap website dan pelayanan yang diberikan. Yang kelima, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, sistem pemesanan berbasis website dapat menguntungkan pelanggan dan membantu restoran mengembangkan perusahaannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Berterima kasih kepada Bu Feti Apriana dan Ibu Rahmawati Darmasuti yang telah memperhatikan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.